Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Abimayu, NPM saya 22032002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira, NPM 22032024. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Emil Salim Siregar, MH. Di dalam pembuatan video ini kami akan membahas tentang negara hukum. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan juga sebagai moderator. Sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan pengertian negara hukum. Latar belakang negara hukum. Negara hukum baru dikenal pada abad ke-21. Tetapi negara sudah ada pada zaman Plato hingga kini. Konsep negara hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud pada negara hukum dan konsep apa saja yang harus ada di dalam konsep negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar negara hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum. Pengertian negara hukum berdasarkan sistemnya ada dua. 1. Negara hukum Eropa kontinental. Negara hukum Eropa kontinental ini diperoleh oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal sebagai negara hukum liberal. Dikatakan negara hukum liberal karena Kant dipengaruhi oleh paham liberal yang menentukan kekuasaan absolut raja. Bisa disebut juga dengan tuan tanah. Artinya hanya ditunjukkan pada kelompok tertentu saja. Kedua, negara hukum Anglo-Saxon atau rule of law. Negara Anglo-Saxon tidak mengenal negara hukum, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebutkan dengan the rule of law atau pemerintah oleh hukum. Rule of law atau rule adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk proses terhadap sebuah kekuasaan yang absolut di sebuah negara dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolut terhadap tersebut, maka diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu. Sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan asasi dari tindakan-tindakan melawan hukum dilakukan oleh penguasaan. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe negara hukum. Yang pertama, tipe negara hukum liberal. Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, yang artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini, kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa. Nah, yang kedua ada tipe negara hukum formil. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapatkan penguasaan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, hanya berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokrasi yang berlandaskan negara hukum. Nah, yang ketiga ada tipe negara hukum material. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legislatif, yaitu dalam negara hukum material, tindakan penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang. Itu saja, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.